lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis taklim di Maktab Jaliyat Hayyus Salamah. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh insyaallah. Amin. Walaupun mungkin kondisinya desek-desekan, panas dan sebagainya, tapi pergi ke majelis ilmu bukan seperti pergi ke diskotik ya, mall atau yang sebagainya. Ada pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun gerah, walaupun capek dan lain sebagainya, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit amalan yang kita lakukan, insyaallah. Al jazaa'u min jinsil amal ya. Jadi balasan itu tergantung jenis amalan. Ketika kita lelah, capek, penat, pahalanya lebih besar lagi, insyaallah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah tertunda pada pekan yang lalu, masih menjelaskan atau meneruskan bab tafsirut tauhid dan syahadah Allah ilaha illallah, penafsiran tauhid dan kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak ibadah yang benar kecuali Allah. Ikhwah billah, kadang seseorang itu tatkala tidak mengetahui ilmu mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata batal apa yang telah dia ucapkan karena dia mengucapkan la ilaha illallah itu tanpa dasar ilmu. Seharusnya tatkala mengucapkan la ilaha illallah, di antaranya ini yang akan kita ilmui biar kita lebih meyakini apa yang telah kita ucapkan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya arti la ilaha illallah berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkandung padanya peniadaan dan penetapan. Jadi peniadaan sesembahan selain Allah dan penetapan bahwasanya hanya satu-satunya yang mesti disembah itu adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, bersaksi dengan kebenaran la ilaha illallah dan mereka mengetahui mesti ditetapkan hanya Allah sajalah yang mesti diibadahi dan dihilangkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu antum ketahui bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kaumnya itu mereka bukan hanya menyembah berhala saja, akan tetapi sesembahan mereka itu banyak. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memeranginya. Jadi memeranginya itu bukan kepada orang yang menyembah berhala saja. Salah kalau seandainya zaman dahulu itu kan hanya menyembah berhala saja. Bukan. Pada zaman dahulu itu bukan hanya menyembah berhala saja. Orang-orang soleh mereka ibadahi. Dan Rasulullah SAW berupaya untuk meyakinkan dan menjelaskan bahwasanya hal tersebut itu sebuah kesyirikan, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, termasuk ayat yang akan kita baca pada saat sekarang ini adalah tatkala seseorang itu mengikuti fatwa yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, terus diikuti, sama seperti menyembah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-muallif rahimahullah, qauluhu ta'ala, firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Firman Allah Ta'ala, ittakhadhu
ai ja'alal yahud wan nasara di bawahnya itu. Mereka ittakhadhu jadi orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan, ittakhadhu itu mereka menjadikan. Hum di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menjadikan, ittakhadhu mereka menjadikan. Mereka di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahbarahum pendeta, pendeta mereka atau ulama-ulama ulama-ulama mereka. Ahbarahum ay ulama'ahum. Jadi ulama-ulama mereka. Ahbarahum ay ulama'ahum, ulama-ulama mereka. Wa ruhbanahum ay ubadahum. Jadi ruhbanahum itu ahli ibadah mereka, para ahli ibadah. Atau pendeta-pendeta mereka. Pendeta itu kan ahli ibadah ya. Jadi kalau ahbarahum ulama-ulama mereka, waruhbanahum ubadahum itu ahli ibadahnya mereka atau para pendeta mereka. Arbaban ay musyarri'ina lahum. Jadi kalau secara globalnya itu Tuhan-Tuhan. Arbaban itu Tuhan-Tuhan. Tapi di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, arbaban ay musyarri'in, mereka yang membikin undang-undang lahum untuk mereka, yuhillun, mereka yang menghalalkan, wa yuharrimun, dan mereka yang mengharamkan. Jadi orang yang membikin undang-undang dari diri mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ini halal, padahal kata Allah haram. Ini haram, kata dia halal. Itu adalah yang membikin undang-undang. Nah, arbaban jadi yang membikin undang-undang atau sesembahan min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tasyri' min khassa'isir rabb. Karena undang-undang itu merupakan kekhususan Allah. Ya. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabban. Faman ata'a, maka barang siapa ata'a mentaati makhlukon makhluk fihi di dalamnya, di dalam undang-undang, maka barang siapa yang mengikuti makhluk di dalam undang-undang, faqad ittakhadhahu rabban, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut Rabb, Tuhan. Jadi sekali lagi wafillah, bahwasanya yang harus menjadi patokan bagi kita itu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang dikatakan oleh makhluk, undang-undang dari manusia. Barang siapa yang meyakini bahwasanya undang-undang manusia itu lebih baik dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Dan ini salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman. Sekali lagi harus kita pahami, di antara pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal keimanan atau pembatal-pembatal la ilaha illallah itu adalah yang meyakini atau menganggap bahwasanya undang-undang selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada undang-undang Allah, maka itu adalah kafir. Faqad kafar. Maka sungguh dia itu telah kafir. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena undang-undang itu merupakan kekhususan Allah. Gitu. Sekali lagi. Jadi di sini katakan kembali lagi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah, sesembahan selain Allah. Karena kenapa disebut sembahan selain Allah? Karena membikin undang dari dirinya sendiri, menghalalkan dan mengharamkan dari dirinya sendiri. Lalu kalau kita mengikuti mereka, berarti telah menjadikan sesembahan. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih ibnu Maryam. Wal Masih ibn Maryam, dan Isa ibnu Maryam. Artinya wattakhadhu, mereka menjadikan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Rabban, sesembahan,
bi ibadatihim lahu, dengan menyembahnya mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ridho nggak disembah? Nggak ridho. Jadi Nabi Isa itu tidak ridho dipertuhankan, disembah. Bahkan yang didakwahkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wama umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa, kecuali liya'budu, supaya mereka mengibadahi ilahan wahida, satu Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi yang benar, illahu, kecuali Dia, yaitu Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Amma yusyrikun, dan apa yang mereka sekutukan. Subhanahu amma yusyrikun, ay tanazzahallahu ta'ala, Allah tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa, Allah mensucikan, atau maha suci Allah. Maha suci Allah, tanazzahallahu wa taqaddasa, artinya adalah maha suci Allah Ta'ala, anis syuraka'i wan nudara'i, dari sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Jadi maha suci Allah Ta'ala dari sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Di bawah ada penjelasan. Faqad fassara hadhil ayat Rasulullah SAW li Adi bin Hatim indama dakhala ala Rasulullah SAW fasami'ahu yaqra'u hadhil ayat. Faqad fassara, maka sungguh telah mentafsirkan hadhil ayat-ayat ini Rasulullah SAW li Adi bin Hatim, kepada Adi bin Hatim, indama dakhala, tatkala Adi bin Hatim masuk ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, fasami'ahu, maka ia mendengarnya, yaqra'u hadil ayat, membaca ayat ini. Jadi mendengar Rasulullah membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu wa ma yusyrikun. Faqala Adi bertanya, innahum lam yu'buduhum, bahwasanya mereka tidak mengibadahi mereka. Bahwasanya mereka itu tidak mengibadahi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, bala, benar. Innahum, bahwasanya mereka haramu alaihim, mengharamkan terhadap mereka al-halala, yang halal, wa halalu lahumul haram, dan mereka menghalalkan yang haram untuk mereka. Fattaba'uhum, lalu mereka mengikuti mereka, para pendeta dan para ulama. Fadzalika ibadatum iyyahum, yang demikian itu mereka itu telah mengibadahi mereka, telah menyembah mereka karena mengikuti hukum yang mereka tentukan. Jadi sekali lagi, ikhwah fillah, bahwasanya ketika ada orang yang menganggap bahwasanya undang-undang manusia itu lebih baik daripada undang-undang Allah, kafir, ya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika mengatakan begini, oh ini takfiri ini. Enggak. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan seperti begitu. Kecuali saat itu ada yang jahil, yubayyan, dijelaskan. Ada orang yang mungkin setelah itu karena syahwat, lain lagi hukumnya. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Jadi kekufuran di bawah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam karena ingin jabatan, karena syahwat dan lain-lain sebagainya. Ada hal-hal yang lain, gitu ya. Ada yang lain. Tapi sekali lagi, bila mana meyakini bahwasanya hukum manusia itu lebih baik
seperti demokrasi sekarang ini meyakini bahwasanya demokrasi seperti ini, ya benar kan? Lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini itu lebih utama. Kafar. Tapi sekarang kalau seandainya sekali lagi bukan berarti kita meridoi sekali lagi dengan apa yang terjadi. Jangan sampai kita meridoi dengan apa yang terjadi sekarang hukum demokrasi ini, karena itu mempertuhankan manusia. Jangan kita meyakini bahwasanya hal itu sudahlah, harus ada dari sini kebencian kepada hal tersebut. Terus kalau seandainya kita ternyata mesti memilih dalam rangka memilih yang lebih ringan dari dua kemadorotan, seperti yang terjadi dua hal yang sedang perebut pertarungan yang dahsyat, ya ambil, walaupun bukan berarti yang kita ambil itu adalah itu sempurna, bukan yang terbaik, tapi lebih ringan kemadorotannya. Jadi antum mau milih apa? Malu-malu kucing ini. Jangan malu-malu. Ikut Ustaz. Udah ya seperti itu. Lanjut lagi. Soalnya lagi rame nih. Iya. Tersiar sunnah. Ada kader-kadernya ini. Iya. Makna izmali lil ayah, arti global ayat ini, yukhbirullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan anil yahud wan nasoro, tentang orang Yahudi dan orang Nasrani, annahum, bahwasanya mereka orang Yahudi dan Nasrani, istamsohu, mereka meminta nasihat, ar-rijala, kepada laki-laki, jadi kepada laki-laki, minal ulama, dari para ulama, ya sesepuh lah, rijal sesepuh, minal ulama, dari karangan para ulama, wal ubad, dan ahli ibadah, fa'ata'uhum, maka mereka mengikuti mereka, fi tahlili, dalam menghalalkan ma harramallah, apa yang diharamkan oleh Allah, wa tahrimi ma ahallahullah, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Panazzaluhum, mereka orang Yahudi dan orang Nasrani mendudukkan mereka di antara para ulama dan para ahli ibadah, pendeta, bidzalika, dengan hal itu, manzilatar Rabb, sederajat dengan Rabb, Allah, Tuhan, alladzi, yang min khasaisihi, di antara kekhususan Rabb yaitu Allah. Apa kekhususan Allah? At-tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan, bukan manusia. Tidak ada majal, kesempatan manusia pada suatu perkara yang merupakan kekhususan Allah. Halal dan haram itu hak Allah, bukan hak manusia. Kama abadan nasara, di sini dijelaskan, diumpamakan dalam ayat ini, kama abadan nasara, sebagaimana orang Nasrani menyembah Isa, Nabi Isa, wa za'amu, dan mereka mengira, annahu, bahwasanya Isa ibnullah, anak Allah. Fanabadu, mereka melemparkan kitab Allah, kitab Allah, alladzi amarahum fihi, yang Allah perintahkan mereka, fihi, di dalam kitab Allah, bi ta'atihi wahdah, mentaati Allah saja, wa ibadatahu, wa ibadati wahdah, dan mengibadahi Allah saja. Wa hadza ikhbarun minhu, dan ini berita, minhu subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala ada berita, ya, yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang mendengar, mukhatab, yang diajak dibicara itu apa? At-tasdiq, meyakini, bukan mendustakan. Betul kan? Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu wa ta'ala, dan ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, yatadammanu, yang terkandung dalam berita itu, inkara ma fa'alu, mengingkari apa yang mereka perbuat. Begitu pula tatkala ada berita dari Allah pengingkaran apa yang mereka perbuat, kita pun harus mengingkari apa yang mereka perbuat. Jangan sampai kita mencintai orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sekali lagi, malah jangan sampai menjadikan mereka itu jadi pemimpin. Jangan sampai. Jangan sampai juga ada di dalam hati kecintaan kepada
mereka adalah yang dikafirkan oleh Allah, maka kita pun wajib untuk mengkafirkan mereka. Kalau seandainya kita ragu-ragu mengkafirkan mereka, bahkan membenarkan madhab mereka, kafar, kita itu kafir. Termasuk salah satu yang membatalkan keislaman. Ya, seperti itu. Jadi, sebagaimana Allah mengingkari apa yang mereka perbuat, maka kita pun mengingkari apa yang mereka perbuat. Jangan sampai ada istilah zaman sekarang itu takribul adyan. Semua agama itu adalah sama. Nasara, Kristen benar, Yahudi benar, semuanya dimasukkan ke dalam agama Islam. Saudara kita. Nah, di sini tidak ada wala dan baro kalau begitu. Sekarang lintas agama sih. Ya, seperti itu. Jadi kalau Allah mengatakan seperti itu, kita pun sama seperti itu. Mengingkari apa yang mereka perbuat, malah jangan sampai ragu untuk mengkafirkan mereka. Bahkan membenarkan madhab mereka. Walidzalika, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nazzaha nafsahu, mensucikan dirinya, amma yatadhammanu, apa yang terkandung hadzal fi'l, perbuatan ini, minasyirki bihi, dari kesyirikan kepada Allah. Karena mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah, maka kita benci dengan kesyirikan mereka. Berbeda dalam sisi muamalah. Kita jual beli dengan orang kafir silahkan. Ya, muamalah seperti Nabi SAW juga pernah mengambil salah satu orang-orang kafir Al-Uraikid untuk sebagai ahli penunjuk jalan dalam sisi muamalah, menyewa, dan boleh kita memberikan ganjaran dan ini, tapi hati kita tidak mencintai mereka, menggunakan mereka saja bukan berarti mencintai mereka. Jadi kalau orang yang tidak memerangi kepada kita, tidak mengapa kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Jadi Ahlus Sunnah itu tengah-tengah, Rasulullah itu tengah-tengah, wasatiyah. Tidak semua orang kafir dibenci, ya kan? Dari sisi sampai apapun boleh dicuri dan lain sebagainya, padahal yang diamankan oleh negara misalnya. Nggak bisa begitu. Bahkan wasohib, kalau kita jadi seperti itu. Jadi tetap benci kepada kesyirikan mereka dan berupaya untuk menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat dengan bab ini, annaha, bahwasanya ayat ini dalat, memberikan petunjuk, ala anna, bahwasanya min makna tauhid, dari arti tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan kesaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ifradullah, mengesahkan Allah, bit taati, dengan ketaatan, bi tahlili, dalam menghalalkan, ma ahalla, apa yang Allah halalkan, wa tahrimi, dan mengharamkan, ma haram, apa yang Allah haramkan, wa anna, dan bahwasanya manittakhadha syakhson, barang siapa yang menjadikan seseorang min dunillah, dari selain Allah, yuhallilu, menghalalkan, ma ahalla, apa yang Allah halalkan, wa yuharrimu ma haram, dan menjadikan seseorang dari selain Allah, yuhallilu, menghalalkan, ma ahalla, apa yang ia halalkan, wa yuharrimu, dan dia mengharamkan, ma harrama, apa yang ia haramkan, bahwa musyrik, maka dia itu telah menyekutukan Allah. Itu ma yustafadu minal ayat, faidah ayat ini. Pertama, anna min makna tauhid, bahwasanya di antara arti tauhid, wa syahadati alla ilallah, dan kesaksian alla ilaha illallah, ta'at Allah, mentaati Allah, fit tahlil, dalam halal, wa tahrim, dalam dan haram. Yang kedua, anna man ata'a makhluqan, barang siapa yang mentaati makhluk, fi tahlilil haram, dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halal, dan mengharamkan yang halal, faqad ittakhadhahu syarikan lillah, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sekutu bagi Allah. Yang ketiga, ar-raddu 'ala an-nasara, bantahan terhadap orang Kristen, fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka, fil Masih alaihissalam,
kepada Isa alaihissalam, wa bayanu dan penjelasan annahu bahwasanya Isa Abdullah hamba Allah. Yang keempat, tanzihullah anasyirik, mensucikan Allah dari kesyirikan. Untuk sementara ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Ini yang Anda pahami bahwa yang dimaksud dengan sesembahan itu bukan artinya kita menyembah dalam artian ibadah, tapi yang menyembah di sini yang lebih luas bahwa kita tidak boleh membenarkan tatkala seseorang itu mengatakan bahwa ini haram dan ini halal. Atas dasar tanpa ilmu dari Allah. Iya, betul. Jadi seperti contohnya bahwa ada yang menganggap bahwa demokrasi ini sesuatu yang paling bagus untuk negara kita. Ini kan perkataan ini kan juga bahaya. Salah, bahaya. Iya, ya benar. Salah ya. Iya, salah. Ya. Karena mereka seakan-akan syariat ini kayaknya Islam sudah. Iya kan? Karena itu kan dari barat. Iya. Kemudian bahwasanya zaman sekarang ini udah cocok lagi Islam. Nah, ini bahaya perkataan ini. Karena Islam itu, syariat Islam itu salihun likulli zamanin wa makan. Cocok bagi setiap waktu dan tempat. Bukan hanya di zaman Rasulullah, bukan hanya di zaman sahabat dan khulafaur rasyidin. Pada zaman sekarang juga cocok. Tapi sekarang itu sekali lagi, sekarang itu kan ketika ada kemaksiatan jangan kita ikuti. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ridho dengan demokrasi, harus merupakan sebuah keyakinan dan akidah kita dalam bertauhid kepada Allah, karena itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya yang ngomong ini orang-orang yang liberal. Ini ya. Termasuk orang yang punya ilmu gitu loh, Ustaz. Kemudian di depan umum dengan ngomongnya dengan gampangnya dia ngomong, punya pengaruh sehingga orang-orang awam akhirnya benar berarti Islam ini enggak. Iya, seperti itu. Jadi tidak taat intinya kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan sesuai dengan syariat. Apa yang belum kita amalkan yang bisa oleh kita. Karena masalah hukum itu bukan hanya masalah hukum dari sisi undang-undang hudud saja, kan begitu kan? Bukan itu saja syariat itu. Lebih luas daripada itu semuanya. Iya, gimana? Saya menanya, ya. Yahudi dan Nasrani itu termasuk ahli kitab. Iya. Dan Anda pernah dengar salah satu yang boleh dinikah itu ya ahli kitab. Ya. Nah, ahli kitab itu yang seperti apa? Ahlul kitab dari zaman dahulu sampai sekarang boleh kita nikahi. Kenapa demikian? Karena yang menjadi penguasa itu adalah laki-laki. Yang mudah-mudahan karena yang ada tampu kekuasaan itu di laki-laki jadi masuk Islam. Adapun seorang muslimah menikah kepada ahlul kitab dilarang. Kenapa? Karena seorang muslimah di bawah kekuasaan orang kafir. Maka dalam kaidah bahwasanya yang mesti menguasai itu adalah seorang muslim. Di situ, dari sisi situ diperbolehkannya itu. Jadi laki-laki yang boleh menikahi ahli kitab. Ahlul kitab boleh. Itu Allah yang mengatakan seperti begitu. Kita tetapkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan Al-Qur'an itu cocok bukan hanya di zaman Rasulullah saja. Sampai sekarang juga. Itulah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang sudah merubah agamanya. Sampai sekarang itu kan Yahudi dan Nasrani sudah merubah agamanya. Kalau pada zaman dahulu kan beda lagi kan. Misalnya Yahudi dan Nasrani itu adalah yang membuang kitab-kitab mereka, diubah dengan tangan-tangan mereka. Begitu. Jadi yang dimaksud ahlu kitab itu ya ahlu kitab yang mengubah dengan tangan-tangan mereka menjadi undang-undang mereka sendiri, dari bikinan diri mereka sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk menikah ahlul kitab bagi laki-laki kepada kepada ahlul kitab. Tapi dari muslimah dengan laki-laki ahlul kitab dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan si perempuannya tidak sampai dia memeluk Islam, itu gimana nanti kalau punya anak? Gimana? Sampai berlarut-larut. Berlarut-larut sampai masuk Islam bagaimana? Banyak yang begitu. Boleh. Hah?
Kalau kita berbicara tentang hukum bolehnya menikah. Jadi laki-laki kepada muslimah. Itu saja yang saya jawab. Tentang permasalahan belakangnya itu kan tergantung pertanggungjawaban seorang laki-laki tersebut. Kalau laki-laki tersebut tidak bisa memungkinkan jangan menikah, kan masih ada perempuan yang muslimah yang lebih kita dahulukan daripada ahlul kitab. Dan yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah yang muhsanah. Yang muhsanah, bukan orang yang pelacur. Ya kan? Ada juga kan orang kafir yang muhsanah, terjaga dirinya. Yang terjaga dirinya, fitrahnya juga masih baik kan, yang muhsanah. Ada yang terjadi seperti itu, dan itu kan gampang. Kalau asal-asalan ahlul kitab, gawat. Ustaz, sekarang bagaimana seandainya suaminya selalu mengajak kepada Islam, selalu amar ma'ruf dan nahi mungkarnya, tapi dia tetap, apakah masih tanggung jawab seperti halnya Nabi Lut yang istrinya juga dalam keadaan kafir? Yang jelas dari sisi pernikahan kita boleh, tentang hidayah adalah milik Allah. Milik Allah. Jadi selama kita mengajak kepada Islam, apakah masih tanggung jawab suaminya? Terus saja. Ya kan seperti halnya Nabi Lut juga kan terlalu mengajak, tapi kan istrinya tetap dalam keadaan. Iya, terus. Kalau yang jelas intinya itu saya menjawab tentang masalah setelah nikahnya itu udah tanggung jawab. Tetap amar ma'ruf, tetap mengajak kepada Islam. Iya, Tetap mengajak kepada kebaikan. iya. Tapi insya Allah namanya dikuasai oleh laki-laki biasanya masuk Islam. Biasanya masuk Islam kebanyakan. Biasanya masuk Islam. Biasanya. Ya contohnya seperti Nabi Lut juga. Tapi sekali lagi, ya beda lagi lah Nabi Lut. Sekarang itu hukum. Tadi yang ditanyakan adalah hukum. Boleh nggak ahlul kitab laki dinikahi perempuan? Boleh, karena nas Al-Quran cukup. Kalau ada nas Al-Quran yang membolehkan, boleh. Jelas. Apa? Wala tankihul musyrika wala tankihul musyrikina wala tankihul Musyrikati. Surat Al-Baqarah, coba ayatnya Surat Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala tankihul musyrikina hatta yu'minna wala tankihul musyrikina hatta yu'minna wala abdum mu'minun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Walau ya seperti itu. Ayatnya harus jangan salah. Walau ajabatkumnya itu Walaupun mengagumkan Anda, jangan dinikahi kalau dia itu orang musyrik, laki-laki musyrik. Hamba sahaya, hamba itu lebih baik daripada orang musyrik. anak perempuan tuh. Terus Ustaz, nas pelarangan muslimah mengawini laki-laki itu di dalam ayat itu, dalam ayat itu. Ada di surat Al-Maidah, ya alladzina amanu idza ja'akum mu'minatin minal muhajirat wal muhajirina la tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Iya. Harus dibaca ini saya harus Quran. Pokoknya nas Al-Qur'annya yang karena saya disebalikan oleh kalangan jil ini kan banyak jil yang kawin antar agama itu. Iya itu. Padahal itu menentang Maka dicontohin sama Nurholis Majid. Iya. Jadi itu jelas-jelas menentang ayat. Perempuan wanita putrinya Nurholis Majid menikah dengan orang Yahudi. Bahaya itu. Enggak boleh. Itu makron karena Nurholis Majid. Nurholis Majid. Iya. Ya udah pertanyaannya cukup dulu ya. Ya. Lanjut. Satu ayat lagi. Ya. Wa qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang buku ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi, di antara manusia, man yattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah, anda dan sekutu-sekutu. Jadi minan nasi di bawah, farikun minan nas, kelompok manusia. Man yattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillah, ai ghairallah, yaitu selain Allah,
Andadan ay amsalan wa nudara, yang sebanding. Amsalan itu sekutu dan yang sebanding. Amsalan tandingan. Andadan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai mereka. Sekelompok manusia itu mencintai mereka, mencintai sekutu-sekutu. Terus di sini katakan al-mahabbah, arti cinta itu adalah iradatu matarah, menginginkan apa yang ia lihat, au tadunnu khairan, atau yang dia sangka baik, warraghbatu fi, dan menginginkan padanya. Ya, cinta itu adalah keinginan kepadanya, berharap kepadanya, gitu. Kahubillah, seperti keinginannya, kecintaannya kepada Allah. Jadi mencintai selain Allah itu seperti mencintai kepada Allah, seperti berharap kepada Allah, seperti berkeinginan kepada Allah, seperti ya menginginkan kebaikan kepada Allah, begitu. Kahubillah, seperti mencintai Allah, begitu. Jadi sekelompok manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sekutu, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Ada sebagian orang seperti itu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cintanya itu kepada Allah. Jadi di sini katakan kahubbillah, seperti mencintai Allah, ay yusawwunahu, menyamakan mereka bihi dengan cinta, bihi dengannya itu fil mahabbati, dalam kecintaan, al muqtadiyati, yang menuntut, lidzulli, untuk tunduk, lil mahbub, kepada yang dicintai, wal khudu ilahu, dan tunduk kepadanya. Jadi ketundukannya kepada selain Allah seperti ketundukannya kepada Allah. Yang mesti diagungkan, yang mesti kita ikuti, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khudu wa dzul, ketundukan dan kepatuhan itu disertai dengan pengagungan itu hanya kepada Allah saja, kan? Ini malah dipalingkan juga kepada selain Allah, seperti itu. Keputusan. Ya, seperti yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai sekutu itu seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan sekutu-sekutu itu seperti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi ketundukan kepada yang dicintai. Bahaya ini, sangat bahaya sekali. Nah, itu. Dan walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cintanya itu kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, walaupun dia mengetahui orang-orang yang zalim, dan kalaulah orang-orang zalim itu mengetahui, idh yarawnal adzab, tatkala mereka melihat siksaan dengan nyata, itu dengan pandangan mereka, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul adab, dan Allah itu sangat dahsyat siksaannya. Walau yara lau ya'lam, kalaulah mengetahui itu orang-orang yang zalim, idh yarawna azab, tatkala mereka melihat siksaan, waqta ma yu'ayinuna, waktu tatkala mereka betul-betul memandang Allah. Annal quwwah lillah, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Li annal qudrah wal ghalabah lahu wahdah, kekuatan dan kemenangan itu hanya milik Allah saja. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbilillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Bagaimana arti secara global? Itu kan secara mufradat. Sekarang globalnya bagaimana? Dzakarallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan halal musyriki nabihi, kondisi orang-orang musyrik fid dunya, di dunia, wa ma'alahum, dan tempat kembali mereka fil akhirah, di akhirat, haitsu ja'alu, di mana mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, amsalan wa mudara, sekutu atau tandingan, sawuhum bihi, menyamakan mereka dengan Allah, al-mahabbah, dalam kecintaan. Tsumma dzakara halal mu'minin, kemudian Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang beriman,
al-muwahhidin yang mengesahkan Allah, annahum bahwasanya mereka orang-orang mukmin itu yuhibbunallah mencintai Allah, hubban kecintaan, yafuqu melebihi hubba ashabil andad kecintaan ashabul andad li andadihim, melebihi kecintaan orang yang menyekutukan Allah kepada sekutu-sekutu mereka. Aw yafuqu hubba ashabil andadilillah, atau melebihi kecintaan orang yang menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Lianna hubbal mu'minina, karena kecintaan orang-orang mukmin lillahi khalis, hanya kepada Allah murni. Ya. Wa hubba ashabil andad lillahi mustarak, dan kecintaan orang yang menyekutukan kepada Allah mustarak, ada kebersamaan. Kemudian setelah ini kemudian di akhir ayat apa? Summa tawa'adaha ula'il musyrikin. Kemudian Allah mengancam kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Di akhir ayat bagaimana? Allah mengancam kepada orang-orang yang menyekutukan Allah bi annahum, bahwasanya mereka lau alimu, kalau seandainya mereka mengetahui ma yu'ayinuna, apa yang mereka lihat secara nyata yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa ma yahillu bihi minal amdil fadi, dan apa yang akan menimpa mereka dari perkara yang pedih, wal adzabis syadid, dan siksaan yang dahsyat, ala syirkihim, dari penyekutuan mereka, wa tafarrudillah subhanahu wa ta'ala, dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, bil qudrah wal ghalabah, dengan kekuasaan dan kemenangan, duna andadihim, melebihi sekutu-sekutu mereka, lantahau, tentu mereka akan berhenti, amma hum fihi minad dalal, apa yang keadaan mereka ada dalam kesesatan. Lakinnahum, akan tetapi mereka lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi, tidak tergambar hal itu, ya, belum tergambar bagi mereka hal itu, dan belum mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum tergambar hal itu. Karena mereka itu hanya alam nyata aja kan? Yang kelihatan aja. Iya. Karena itu tidak beriman kepada Allah, kepada hari gaib, seperti itulah jadinya. Iya. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat dengan bab ini, annaha, bahwasanya ayat ini minan nusus al-mubayyinah, di antara nas-nas yang menjelaskan li tafsirit tauhid, untuk mentafsirkan tauhid, wa syahadati alla ilallah, dan kesaksian an la ilaha illallah, haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allah, haitsu dallat, di mana ayat ini menunjukkan ala anna, bahwasanya man ittakhadha, yang orang yang menjadikan niddan sekutu, ma'allah, bersama Allah, yuhibbuhu, mencintai sekutu, karena habbatillah, seperti mencintai Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Jadi di sini penafsiran tauhid atau penafsiran la ilaha illallah dalam ayat ini, barang siapa yang menjadikan sekutu bersama Allah, mencintai sekutu seperti mencintai Allah, faqad asyrak. Jadi makna tauhid di sini berarti jangan ada mahabbah itu hanya kepada Allah saja. Makanya arti tauhid itu, di antara syarat-syarat tauhid itu adalah al-mahabbah. Syarat tauhid itu adalah al-mahabbah, mencintai kepada makna tauhid, mencintai kepada la ilaha illallah. Itu kan? Mencintai kepada la ilaha illallah. Lawan katanya adalah benci kepada la ilaha illallah, ya kan? Ingkar kepada selain Allah. Kalau benci kepada Allah berarti dia telah sekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini dapat diketahui, fa'ulima, dapat diketahui, anna makna tauhid, bahwasanya arti tauhid, an yufrida Rabb, mengesahkan Rabb, bihadhil mahabbah, dengan kecintaan ini, allati, yang tastaljimu, memastikan ikhlasul ibadah, keikhlasan ibadah, lahu wahdahu, hanya kepada Allah saja, wadzulla, kepatuhan, wal khudu'a, dan ketundukan, lahu wahdah, hanya kepada Allah saja. Kalau yang menggerakkan kita untuk beramal itu
timbulnya dari mana? Cinta. Dari kecintaan. Jadi orang yang bertauhid itu di dalam beribadahnya itu disertai dengan kecintaan. Gitu. Yang mana cintaan ini yang menggerakkan orang yang bertauhid untuk beramal. Begitu pula orang yang menyekutukan Allah. Kenapa dia menyembah kepada selain Allah? Timbulnya juga dari kecintaan. Jadi di sini ada syirik kecintaan. Syirkul mahabbah, cinta, syirik kecintaan. Ini masalah hati ya. Betul nggak? Masalah hati. Bisa jadi seorang itu secara dohirnya itu sama, tapi dia punya kesyirikan di dalam kecintaan kepada selain Allah. Maka di antara yang bisa membatalkan la ilaha illallah tatkala menyekutukan Allah dari sisi kecintaan. Jadi perlu kita mengoreksi, khawatir kita lebih mencintai selain Allah. Nah, orang-orang yang beriman itu Allah lah yang lebih dia cintai. Ma yustafadu minal ayat, faidah dari ayat ini anna makna tauhid, bahwasanya arti tauhid wa syahadati alla ilallah, dan kesaksian alla ilallah, ifradullah taala, mengesahkan Allah taala bil mahabbah, dengan cinta, al muqtadiyah, yang menuntut lidzulli wal khudu, ketundukan dan kepatuhan. Konsekuensi cinta akan tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Buah dari kecintaan itu akan tunduk dan patuh apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kecintaan. Konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu tunduk dan patuh karena timbul dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena tumbuh dari rasa cinta, apa yang diminta oleh yang selain Allah akan diberikan kepadanya. Tapi itu cinta yang salah, ketundukan yang salah. Yang benar itu kita mengorbankan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik yuhibbunallah, mencintai Allah, hubban azima, betul-betul dengan penuh kecintaan secara agung kepada Allah. Jadi sekali lagi ingat bahwasanya orang-orang musyrikin juga sangat cinta kepada Allah. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi tidak memasukkan mereka hal itu dalam Islam. Kenapa? Li'annahum asyraku ma'ahu, karena mereka menyekutukan ma'ahu, bersama Allah, ghairahu fiha, selain Allah di dalam kecintaan. Mencintai kepada Allah, mencintai juga kepada berhala, kepada malaikat yang disekutukan, kepada orang-orang soleh. Karena menjadikan Allah itu ada yang menandingi dalam rasa cinta. Dia cinta kepada Allah, dia cinta juga pada selain Allah. Itulah namanya syirik. Bukan berarti orang-orang musyrikin itu tidak cinta kepada Allah. Mereka punya kecintaan, dan mereka juga tidak mengakui bahwasanya sedang beribadah kepada selain Allah. Ini kan sebagai pelantara, ya kan? Sebagai pelantara alasannya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak secara langsung. Itu namanya syirik di dalam mahabbah, syirik dalam kecintaan. Yang ketiga, anna syirka dzulmun, syirik itu kezaliman, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada juga orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa cinta kepada Allah, tapi juga punya rasa cinta kepada hawa nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Ada juga yang menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhannya, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah, ancaman besar bagi orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya ada pengumuman dari panitia. Ketundukan dan kepatuhan. Dzul itu ketundukan, wal khudu dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan. Ya.
Ustadz Farid kan sekarang? Tadi kan